Halo, selamat datang di video Mas Buru Channel. Kali ini Mas Buru Channel mau ngebahas kisi-kisi tes masuk kerja di PT Epson, baik itu yang via online maupun yang via offline. Untuk itu, mari simak terus videonya baik-baik dan tonton sampai selesai. Cekidot. Terima kasih buat sobat yang udah klik video ini. Bila nanti suka dengan videonya, bisa kasih like. Kalau mau komen atau ada masukan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika sobat ingin tahu info menarik lainnya dari Mas Buru Channel, silahkan sobat subscribe channel ini dan nyalain juga loncengnya. Oke, thank you. Oke, sedikit info dulu tentang PT Epson. PT Epson Indonesia Industri merupakan salah satu bagian dari perusahaan Seiko Epson yang berada di negara Indonesia, Epson Group. Dengan kata lain, bahwa PT Epson Indonesia adalah anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation. PT Epson Indonesia menjual produk-produk seperti Epson printer, inkjet, laser, SIDM, format besar, scanner, kamera digital, dan LCD multimedia proyektor. Alamat PT Epson yang di Cikarang ini berada di kawasan industri Egypt. Pabriknya sangat besar dan luas sekali. Nih ya. Karyawannya pun sangat banyak dan kira-kira sekitar 70%-annya itu adalah karyawan cewek. Di PT Epson juga disediakan sarana bis jemputan buat karyawan yang domisilinya jauh ya. Jadi jangan khawatir, banyak juga bis jemputannya. Oke, cus ke topik kisi-kisi tes di PT Epson. Materi ini saya peroleh dan saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga bisa buat belajar dan bekal para sobat yang akan ikut tes supaya lebih siap. Semoga prosesnya lancar dan sukses. Amin. Proses tes yang pertama itu ada seleksi administrasi. Ini biasanya yang tes via BKK atau yayasan ya. Pertama, cek berkas-berkas asli ini ya, kayak jasa, SKU, SKCK, itu harus diperbarui SKCK-nya biar aktif. Syukur-syukur yang sudah vaksin itu sudah memiliki sertifikat vaksin ya, aplikasi Peduli Lindungi itu. Kemudian cek tinggi dan berat badan. Untuk cewek itu minimal 155 cm, 155 cm. Buat cowok minimalnya 163 cm. Berat badannya ideal aja. Masuk kita ke tahap tes psikotes. Di tes psikotesnya ini sendiri karena masih pandemi sekarang ya, dilaksanakannya via online. Tapi mungkin di beberapa tempat yayasan atau BKK juga sudah ada yang tes via offline juga, tatap muka langsung. Oke, yang pertama saya kasih kisi-kisi psikotesnya yang via offline dulu ya, atau tatap muka langsung. Nah, ini dia kisi-kisi tes psikotes PT Epson yang via offline atau via langsung tatap muka. Ini yang pertama ada Kraepelin. Seperti ini gambarnya. Mungkin ada sobat yang belum tahu Kraepelin. Nah, ini ya. Tinggal ikutin aja arahan pembawa acara tesnya itu. Kalau suruh pindah-pindah, fokus. Kemudian ada tes menghafal kata. Ini kira-kira mencari kata, 5 kata pada huruf acak dalam bahasa Inggris. Kata-kata ini biasanya yang berhubungan dengan dunia pabrik ya. Contohnya itu seperti maintenance, NG, repair, safety, quality. Ya, yang kayak gitu-gitu ya. Fleksibel sih, mungkin tiap tempat bisa berubah juga, tapi yang saya dapatkan infonya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada tes matematika dasar, ini seperti pertambahan, perkalian, pengurangan kayak gitu ya. Soal ceritanya juga ada. Yang nomor 4 ada tes kepribadian. Ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan, sobat jawab jujur aja. Pertanyaan seputar profesi yang diminati ya. Kemudian kelima ada tes logika, mencocokkan gambar atau TIO 5. Nah, ini gambarnya seperti ini contohnya. Dan yang keenam ada warteg tes.
Ini sebagian ada yang pakai warteg tes, ada yang enggak, tapi sobat pelajarin aja warteg tes ini. Oke, itulah kira-kira soal psikotes yang via offline. Selanjutnya saya akan bahas topik yang lagi rame saat ini, yaitu kisi-kisi tes PT Epson yang via online. Simak terus ya. Dan ini dia kisi-kisi tes PT Epson yang via online. Yang pertama itu tes matematika dasar. Ini seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Soalnya kurang lebih 30 soal. Nanti ada waktunya, sobat cari aja soal yang mudah dulu ya, biar nggak kehabisan waktu. Harus cepat. Ini seperti 2 tambah 8 sama dengan 10, 69 tambah 23, 92. Cari dulu yang gampang menurut sobat ya. 72 kurangi 22, 50. Perkalian nih juga ada 8 kali 9, 72. Nah, ini 11,5 kali 8, 92. Harus cepat ya sobat mikirnya. Oke. Selanjutnya adalah soal cerita perhitungan menentukan maksimum atau minimum ditambah atau dikurangi. Pertanyaannya kurang lebih 10 pertanyaan. Kalau maksimum itu ditambah ya, kalau minimum dikurangi. Soalnya cerita seperti ini, perhatikan. Berat badan Ida 115 kg. Agar tetap dalam kategori ideal, berat badannya tidak boleh kurang atau melewati dari 32 kg dari berat badan sekarang. Berapakah berat badan minimal yang harus dimiliki agar tetap ideal? Nah, ini kan berarti kuncinya adalah minimal ya. Kalau minimal itu berarti dikurangin. Jadi nanti kalau minimal ini dikurangin ya, jawabannya nanti sobat hitung-hitungan aja. Jawabannya itu adalah berarti 115 ini ya. Kalau minimal berarti dikurangin 32, berarti 115 kurangin 32 sama dengan 83. Ini ya, jawabannya 83 gitu ya. Terus yang kedua ini contohnya berat badan Vina 74 kg. Agar tetap dalam kategori ideal, berat badannya tidak boleh kurang atau melewati dari 16 kg dari berat badan sekarang. Berapakah berat badan maksimal yang harus dimiliki agar tetap ideal? Nah, ini kuncinya adalah lihat ini maksimal ya. Ini minimal, ini maksimal. Kalau maksimal itu berarti ditambah. Berarti 74 ini ditambah 16 sama dengan 90. Jadi jawabannya adalah 90. Oke. Sobat harus teliti, lihat minimal atau maksimal ya. Minimal itu dikurangin, maksimal itu ditambah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, ada tes ketelitian, yaitu menentukan sama atau tidak sama kata. Kurang lebih ada 30 soal nih. Nah, ini seperti ini soalnya kira-kira. Nih, tulisannya diperhatikan baik-baik ya. Ini kan tulisannya ATTIT. Nah, satunya ATTTI. Berarti tidak sama. Kalau tidak sama berarti tulisannya tidak sama gitu ya. Kalau nah, ini kan GROSS. Yang satunya GORSS. Berarti sama kayak gitu ya. Harus cepat nih sobat mikirnya karena ada waktunya juga. Nah, yang angka-angka ini juga sama. Ini kan pers 48, yang satunya pers 46 nih. Berarti tidak sama ya. Yang angka seperti ini juga ada 7353, 774. Ini 73553. Nah, ini kan udah beda kan, berarti tidak sama. Oke, yang ada titik-titiknya juga ada nih, kayak P titik O, PO box gitu ya. Yang satunya nggak ada titiknya, PO box gitu ya, berarti tidak sama. Oke ya, bisa sobat. Nah, ini dia, lanjut ke soal yang berikutnya, yang soal banyak ditanyakan para sobat yang mau tes di Epson. Ini adalah tes pengetahuan seputar TIK atau komputer dan internet. Ini soalnya ini nanti pilihan ganda ya, jadi sobat milih jawabannya pilihan ganda. Ini saya kasih kisi-kisinya. Pertanyaannya, nama tempat untuk menyimpan pengelompokan beberapa file terutama yang sejenis adalah. Nanti ada pilihan gandanya ya, sobat pilih aja yang ini folder gitu ya. Kemudian fungsi dari tombol X ini ya, yang terdapat pada ujung kanan komputer gitu, layar komputer tampilannya. Suatu tampilan window adalah ya ini close.
pilih aja close. Kemudian kegunaan dari tombol caps lock pada pengeditan dokumen pada aplikasi Microsoft Word adalah kegunaan caps lock ini untuk mengunci huruf menjadi besar. Keempat itu untuk mencegah terjadinya radiasi monitor pada komputer dapat menggunakan, jawabannya screen saver. Yang nomor 5, peralatan yang mengubah sinyal digital dari komputer ke dalam sinyal analog dan biasanya digunakan untuk koneksi internet adalah, jawabannya modem. Yang keenam, agar komputer aman dari perubahan tegangan listrik maka digunakan, ini alatnya yaitu stabilizer ya. Ini nanti pilihan ganda, jawabannya sobat pilih oke. Terus yang selanjutnya adalah tes soal pertanyaan pesawat sederhana. Ini ya, pengetahuan tentang daya dan energi. Nanti ini juga soalnya adalah pilihan ganda, sobat tinggal pilih aja A, B, C atau D. Ini contoh soalnya seperti ini. Ketika lengan mengangkat barbel maka, nah jawabannya adalah siku sebagai titik tumpu ya. Nanti pilih aja siku sebagai titik tumpu. Kemudian berikut ini merupakan pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kecuali, nah ini pilih aja apa, tuas, katrol, skrup atau motor. Jawabannya adalah motor, karena tuas, katrol dan skrup itu adalah salah satu dari pesawat sederhana ya. Tujuan penggunaan katrol tetap adalah untuk mempermudah melakukan usaha dengan cara, jawabannya mengubah arah gaya. Berikut ini merupakan pesawat sederhana kecuali A, pengungkit, B, bidang miring, C, jembatan ponton, D, katrol. Nah, ini yang bukan pesawat sederhana berarti ya ini jembatan ponton jawabannya. Yang nomor 5, berikut ini yang memiliki prinsip sama dengan permainan jungkat-jungkit adalah, jawabannya penjepit kertas dan tang. Ya yang kayak gitu ya sobat. Selanjutnya adalah tes soal psikolog. Ini soalnya juga pilihan ganda. Nanti sobat pilih saja yang sesuai dengan kepribadian sobat ini ya, yang baik-baik lah ya. Ya ini contoh soalnya seperti ini. Dalam setiap pekerjaan yang memiliki tugasnya masing-masing, jika ada yang membutuhkan bantuan, nah sikap saya apa, ini nanti ada pilihannya, sobat pilihnya yang mana. Syukur-syukur jawabnya yang baik-baik ya, biar ini kan tentang psikolog ya, nanti tukang pengetesnya itu bisa melihat apa diri sobat itu seperti apa gitu loh sifatnya itu. Nah terus jika saya dipercaya mengerjakan sebuah tugas maka, nah ini nanti juga ada pilihan-pilihannya, sobat tinggal pilih aja. Ketika muncul suatu masalah dan berhubungan dengan tugas saya maka, nah ini nanti pilih juga apa jawabannya. Oke. Dan tes psikotes yang terakhir ada tes hafalan cepat atau daya ingat. Ini tes ini ada 2 tahap ini ya. Cukup rumit tapi sobat tetap fokus dalam mengerjakan tes ini ya. Kira-kira nantinya ada sebuah bacaan atau sebuah cerita, terus kita ingat-ingat, kemudian kita disuruh yaitu satu mencari kata atau benda apa saja yang ada di cerita tadi. Jadi benar-benar dicermatin ya cerita tersebut ya. Kemudian yang tahap kedua menuliskan jumlah benda yang ada di cerita. Jadi pama benda A itu jumlahnya ada berapa, nanti sobat tulisin benda-benda tersebut ya. Oke ya, kira-kira begitu. Nah itu dia tadi kisi-kisi psikotes PT Epson yang via online. Mungkin bisa saja nanti kalau udah gak ada pandemi, yang versi online ini dipakai juga di tes yang offline atau tatap muka langsung, biasanya di yayasan atau di BKK sekolah. Dilanjut setelah tes psikotes ini ada tes interview. Interviewnya ini fleksibel seperti biasanya ya. Contohnya itu nanti ditanyain kayak coba ceritakan tentang diri kamu, terus ada apa kelebihan dan kekurangan kamu ya, nanti sobat jawab saja jujur ya, tapi syukur-syukur jawabnya yang baik-baik biar kita kelihatan baik gitu ya. Syukur-syukur sih baik beneran. Jika sudah lolos psikotes dan interview, kemudian adalah tes MCU atau medical check up. Seperti pada umumnya medical check up kayak tes urin, tes darah, ronsen, visus, tensi, ukur berat badan dan tinggi badan, kemudian tes mata dan juga
tes buta warna. Nah ini saya dapat info katanya di Epson itu kalau ada yang matanya maaf ya minus gitu juga bisa masuk Epson. Nah di Epson itu nanti di sana disediain fasilitas kacamata buat yang minus atau plus ya mungkin ya. Jadi siapa tahu rezekinya, dicoba aja, tetap optimis. Oke, itu dia kisi-kisi tes PT Epson versi Mas Buruh Channel yang saya dapat dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah ngasih like dan juga subscribe YouTube Mas Buruh Channel. Semangat, sukses selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.